Jangan menjauh. Jangan menjauh kepada keluarga besar, tetap bergaul. Justru dengan hijrahnya kita, tunjukkan dan tampakkan bahwa kita setelah hijrah mengalami perubahan besar di dalam pola pikir, di dalam akhlak perilaku, di dalam semangat kerja kita. Jangan malah menjauh. Jadi kalau kita hijrah, yang pertama saran saya tetap menuntut ilmu. Yang pertama. Setelah itu yang kedua apa? Yaitu al-amalu bih. Amalkan ilmu itu, jangan ditunda. Nanti kalau kita menghadapi fitnah, susah kita akan mengamalkannya. Makanya Nabi mengingatkan kita, badiru bil a'mal. Segera amalkan. Nabi mengatakan segera beramal soleh di situ berarti kita sudah punya ilmu atau belum? Saya tanya. Nabi mengatakan badiru bil a'mal, segeralah beramal soleh. Nabi memerintahkan segera beramal soleh, berarti kita dianggap sudah punya ilmu nggak? Karena nggak mungkin Nabi memerintahkan segera beramal tanpa dasar ilmu. Maka bagi mereka yang sudah punya ilmu, seberapapun ilmu itu, setelah dia dapatkan setelah hijrah, segera amalkan. Fitanan, sebelum datang fitnah. Kaqita'il lailil muzlim, di mana fitnah itu digambarkan oleh Nabi bagaikan penggalan-penggalan malam yang gelap gulita. Maksudnya fitnah itu akan datang bertubi-tubi. Setelah fitnah yang lalu muncul berikutnya, setelah selesai muncul berikutnya, terus hidup kita tidak akan pernah berhenti di fitnah. Kalau pengen lepas dan berhenti dari fitnah, mati pun nanti di fitnah. Namanya fitnah apa? Fitnah kubur. Ditanya lagi nanti, diuji oleh mungkar dan nakir. Apalagi dalam kehidupan ini, wah dahsyat, apalagi di akhir zaman ini. Ya segera amalkan. Jadi jangan berdakwah dulu, amalkan dulu. Tahapannya apa? Al-ilmu. Yang kedua, wal amalu bih. Kerjakan ilmu itu. Kenapa? Segera diamalkan. Kita butuh jam terbang. Dengan jam terbang itu iman kita akan bertambah. Kenapa? Karena iman itu yazidu bi ta'atillah. Dia bertambah dengan taat kepada Allah. Kita semakin banyak mengamalkan ilmu yang sudah kita ketahui, maka akan ditingkatkan ilmu kita, iman kita. Yang kedua, orang kalau punya jam terbang mengamalkan ilmu yang panjang, yang banyak, berarti semakin kokoh imannya. Ketika datang fitnah, dia mampu menghadapi fitnah itu dengan baik. Nah, baru setelah itu yang ketiga, ad-da'watu ilaih. Apa itu? Menyampaikan kepada orang lain tentang ilmu itu. Ya mungkin kadang-kadang kita ini belum matang dalam mengilmuinya tentang masalah tadi, masalah apa? Riba, ya kita belum cukup punya dalil-dalil yang kuat, ya, dan argumentasi. Makanya kita cari sumber-sumber dulu, dan kalau perlu kita hafal dalil-dalilnya itu, baru kita amalkan, kita hijrah, kita tunjukkan. Lho rek, delok niki lho, kartu kreditku tak potol. Lho iki lho rek, delok tabunganku tak potlek. Ya, tak suwek, tak genti, ya misalnya begitu, dibuktikan itu berarti mengamalkan, baru kemudian kita mendakwahkan. Nanti kadang diwalik nanti sama orang, kon ngelarang-ngelarang riba, endi dompetmu? Gore nih, bukan, tibae ono bon-bonane koperasi, ya kan? Wah kon dhewe sik riba ngono. Makanya karena nggak diamalkan dulu, baru berdakwah, ya berdakwah betul. Mulai dari apa? Keluarga, orang-orang dekat kita itu sudah betul. Makanya kenapa ditolak seperti itu? Mungkin kita belum punya cukup ilmu, ya. Dan saya sampaikan, tunjukkan dulu perubahan kita, bahwa kita ini sudah hijrah, semakin baik kita kepada orang tua, semakin kita taat kepada Allah, semakin berbakti kepada ibu bapak, semakin lembut kepada keluarga, semangat kerjanya semakin
bertambah. Tunjukkan dulu. Sakjeke anakku rek celonoi cingkrang kok tambah ngerti nang aku. Ero sing tak karepno. Ero nek senenganku kucur wingi diolekno kucur teko Mojokerto undi teko Mojokerto. Wis nak tak dongakno awakmu tambah apik. Gitu tunjukkan. Biyen ganteng saiki masih jarene tangga-tangga rungsep polahe ngingu jenggot ya Allah, tapi saiki gak tahu lali nang wong tuwa benulan ngei duwe. Itu contoh tunjukkan. Dengan seperti itu, ya insya Allah nanti dilembutkan hatinya, ya wallahu a'lam.